Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita Rabu Ceria di akhir bulan Januari ini ditutup dengan siswa kita. Akhir bulan ini ditutup dengan siswa prestasi akademis dan non akademis gitu ya. Ini dua anak ini mewakili 600 siswa kita di bidang akademik dan non akademik. Sebenarnya juga masih banyak yang lain, mungkin ada yang seni gitu ya. Ini baru yang olahraga sama akademis gitu ya. Sebelum kita berbicara panjang lebar gitu ya kepada dua siswa ini, sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berkenalan satu sama lain gitu ya, biar kenal gitu ya. Dari yang cowok atau yang cewek? Aku dulu aja. Oh iya, oke, sip. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Kurniawan dari kelas 7E. Oke, Arik Kurniawan dari 7E. 7E. Oke, sebelahnya diganti dulu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Marisa Valencia Putri dari kelas 9G. Oke, 7E dan 9G. Mungkin kalau guru-guru udah paham ya, 9G, 8A itu gudangnya orang-orang yang pilihan di antara kalian gitu ya. Di sini kita tidak berbicara pilihan atau tidak gitu ya. Ini hokinya, ketiban sabornya kalian Arik sama Harisa gitu ya. Arik, kira-kira Arik spesialisasinya apa sih? Biar kita ngobrol santai. Kan katanya kamu suka olahraga ya? Olahraga apa? Berenang. Berenang. Itu Arik dari sejak kapan suka berenang itu? Sejak kelas 4 SD. Kelas 4 SD. SD-nya orang tuamu mendukung kah? Ya, Mendukung. Itu berarti sejak SD itu Arik sudah diarahkan sama gurunya? sama orang tua. Bapak atau ibu? Bapak. Bapak. Bapak meminta kamu untuk jadi atlet sebelum kamu sampai di era di titik sekarang. Iya. Iya, jadi atlet renang ya berarti ya sudah dikembangkan. Mungkin Arik boleh cerita sekilas gitu ya tentang habit rutinitas Arik setelah misalnya sekolah apa gitu, misalnya latihan renang jam berapa gitu ya, transportnya apa gitu kan. Mungkin teman-temanmu biar tahu Arik kok pernah dapat juara gitu kan. Dari mana prosesnya kan orang lain tidak tahu, tahunya hasilnya kamu menang gitu ya tanpa melihat proses musik jubir walek bahasa kasar ya enggak ya kan Pak Rani juga tidak tahu Arik misalnya latihan itu intensitas sehari itu berapa jam gitu kan kurang tahu juga kan ya. Ini mari kita berbincang bersama-sama, nanti juga Karisa juga sama ya, berbincang-bincang cerita pengalaman biar memahami konten materi yang biar lebih mudah gitu. Monggo Arik sambil. Dari pagi saya jam 5 sampai jam setengah 6 tuh saya lari-lari. Di mana Arik? Muter? Iya, desa. Muter desa ya, oke. Habis itu kan jam 6 saya mandi. Jam setengah 7 saya berangkat sekolah. Berangkatnya naik motor atau diantar? Naik motor. Oh iya, terus Nanti apa? setelah pulang sekolah? Ya itu jam Setengah 2 gitu, ada setengah 2 gitu ya. Terus? habis pulang sekolah itu saya makan, terus saya ganti baju. Habis itu jam 2 langsung berangkat latihan. Tapi kamu sebelum latihan renang itu makan dulu kan? Iya, makan dulu. Makan, terus sampai ke Semarang atau Karangjati diantar? Iya. Diantar bapak ibu? Ayah. Ayah, sampai pasar ya? Iya, sampai pasar. Sampai pasar, nanti Arik naik tram sampai Semarang. Berapa? Iya, sampai Semarang. 4.000. 4.000. Di Pagdam ya berarti renang ya, latihan di Pagdam setiap hari. Arik berarti sampai jam berapa Arik? Latihannya tuh kalau masuk ke kolam tuh jam 3 sampai jam 5.15. 5.15 berarti kurang lebih 2 jam gitu ya, intensitas 2 jam gitu ya. Itu renangnya berarti ya semuanya dari dasar sampai apa ya, dari dasar sampai dalam gitu ya, misalnya kayak dada, kayak punggung gitu ya, nyelam yang bagus gimana, cara pembuatan gaya renang yang menarik gitu ya, untuk penilaian gitu ya. Arik kira-kira sampai rumah jam berapa? Kalau dari sana jam 6, terus sampai rumah jam setengah 7 kurang. Setengah 7 kurang. Ya. Udah dijemput ayah di pasar atau? Dijemput ayah sampai sana. Oh, berarti ayah jemput sampai Semarang kalau iya. Pulangnya ya. Kalau berangkat sendiri. Oke. Setelah sampai rumah
belajar nggak kira-kira dengan rutinitasmu yang padat seperti itu? Ya kadang kalau nggak capek belajar, kalau capek enggak. Oh iya. Kalau pertanyaannya satu lagi, kira-kira Arif ada pernah merasa mengeluh nggak harus menikmati kayak gitu gitu, kegiatan kayak gitu gitu? Pernah Pernah sama orang tuanya atau sama bapak ibunya? sama bapak ibu. Bapak ibu memberikan semangat Arif gimana? Arif? Jangan apa ya, jangan menyerah gitu. Oh iya. Kira-kira prestasi Arif sebelum itu apa di tahun 2023? Menang. Pernah juara berapa? Pernah juara 1 Oke, juara 1 tingkat dengan Pemprov. Pemprov. Oke. Tangan juga. Tingkat melayang tinggi. Ada juara 1 Pemprov. Terima kasih Arif. Ya. Sukses selalu buat Arif. Kita ke sebelahnya, Karisa. Karisa, oke. Ini kalau ini kan pintar banget nih, gitu. Santai gitu. Mungkin baginya siapa Karisa biasa saja gitu ya. Mungkin tapi bagi teman-temannya luar biasa ya gitu ya. Karisa, mungkin bagi teman-teman mungkin biar cara memahami materi yang gampang gitu ya, bagi resep cara belajar yang gampang dong Karisa ke teman-temanmu biar viewersnya itu biar tahu ya. Ya Arik ya, biar mungkin Arik juga biar ketularan virus mau cara mudah belajar gitu ya, biar itu pengalamannya Karisa aja dibagikan ke teman-teman. Oke, monggo Karisa. Kalau saya belajar bab selanjutnya supaya lebih paham. Setelah itu kira-kira di dalam proses belajar itu kan Karisa lebih mendengarkan musik atau belajar di tempat sunyi atau sambil bergoyang, menari dan kawan-kawan gitu kan? Ada kan orang yang kayak gitu kan? Kalau saya ditanya Pak Rani belajarnya yang tipe bagaimana? Saya belajarnya tipenya pasti ada musik alunan gitu ya, biar apa ya? Biar enak gitu ya, nyaman gitu ya. Karisa termasuk di bagian itu enggak? Termasuk saya suka sambil dengerin musik supaya lebih enjoy. Santai gitu ya. Masuk materinya terus sambil ngerjain tugas nggak terlalu terasa capek gitu. Oh iya, kira-kira rutinitas Karisa setelah pulang sekolah apa? Beres-beres mengerjakan tugas. Tugasnya banyak nggak kira-kira di perubahan kurikulum ini? Kan Karisa kan belum kena kurikulum baru juga nih. Arif yang udah kena kurikulum baru nih ya. Karisa kan masih K13 gitu ya. Kira-kira tugasnya gimana Pak? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Ada membuat film juga tapi belum membuat. Contohnya tugas apa itu? Itu tugas dari BK. BK, film apa? Tentang apa? Film tentang adab. Oh, etika ya? Yeah. Etika bagaimana harus beretika yang baik gitu ya. Siswa sekarang kan mungkin kurang ya adabnya atau etikanya terhadap guru gitu ya. Oke. Hanya itu aja Karisa selain resep belajarnya. Mungkin ada yang lain gitu. Apa habis sholat tahajud baru belajar apa gimana gitu? Atau baru subuh gitu baru belajar gitu lebih masuk gitu. Habis sholat subuh. Seringnya berarti. Yeah. Sholat subuh jam berapa? Jam 4, setengah 4, Yeah. setengah 4 udah itu mancing. Setelah itu berarti langsung belajar. Lebih masuk ketika habis isya atau subuh? Subuh kan fresh pikirannya. Bangun tidur ya. Oke, bangun tidur fresh langsung itu. Oke, itu dulu. Besok kita sambung lagi ya bersama Arik sama Karisa gitu ya. Kita mengakhiri podcast hari ini bersama Karisa dan Arik. Terima kasih penonton pada pertemuan hari ini. Kita akhiri sampai di sini dulu podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lain waktu dan lain kesempatan. Dadah podcast kita ketemu.